Apa yang diusahakan? Orang berzikir, orang berkhalwat. Maka ilmu tentang kasyaf ini biasanya banyak berkembang bagi orang-orang yang melakukan khalwat, orang-orang yang tirakat-tirakat gitu ya. Orang-orang yang melakukan riyadhah-riyadhah. Nah, berarti melihat dengan ro'a ini betul-betul melihat dengan pandangan rohaninya kan begitu. Nah, ini babnya ketika kita bicara bab ketersingkapan, bab kasyaf, kita tidak lagi bicara bab hissi. Tapi yang kita bicarakan itu adalah basirahnya aktif. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bagaimana para sahabat Ribat Nuraniyah Hashimiyah dimanapun berada, semoga senantiasa dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu. Tentu masih dalam program yang sama, yaitu ngobrol pintar ala Sofi. Dan tentu masih bersama guru kita yang senantiasa selalu menemani kita, membimbing kita secara lahir dan batin, yakni Abuya Dr. Aldomi Putra. Bagaimana kabar Abuya? Alhamdulillah. Kalau sehat kabar? Alhamdulillah. Oke, sehat ya? Alhamdulillah. Baik para sahabat, pada kesempatan ini tema yang akan kita diskusikan itu adalah tentang kasyaf. Apa itu kasyaf? Nah, sekilas mungkin bahwa yang sering mengenal dunia pesantren atau belajar di pesantren mungkin sering menggunakan kitab Kifayatul Awam, kitab-kitab tauhid misalnya. Ternyata istilah kasyaf dalam dunia tauhid itu suatu hal yang sudah familiar. Maka di ujung setiap pembahasan tentang sifat-sifat wajib bagi Allah misalnya, dalam akidah 50 Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata pengarang mungkin sering kita dengar, lau kusyifa annal hijabu la ra'ainaha. Seandainya hijab itu diangkat, dibuka daripada kami, tentu kami akan mengetahui tentang hakikat dari sifat dibalik sifat-sifat Allah itu. Nah, dalam term konteks dunia tauhid, ilmu tauhid, kasyaf itu suatu hal yang sudah familiar dikenal. Apalagi dalam konteks dunia tasawuf yang memang sering kali istilah kasyaf itu digunakan. Tapi kemudian, apa sebetulnya kasyaf itu? Dan bagaimana standar seseorang itu bisa dikatakan kasyaf atau tidak, dan bagaimana kasyaf, tingkatan-tingkatan kasyaf sebetulnya, serta apakah kasyaf itu hanyalah istilah buatan manusia dalam mustalahat misalnya, ataukah memang kasyaf itu memang ada dasarnya, dalilnya. Ini akan kita diskusikan bersama guru kita tentunya. Baik, mohon kepada Abuya untuk memberikan pencerahan kepada kita bersama. Abuya, kepada Abuya dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kashafana al-hujub ila hadratihi azza wa jalla. Wa nusallim wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala firdausil a'la miftahil jannati sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi. Allahumma salli. Baik Ustaz Dayat, sudah lama tidak berjumpa. Jadi tamu kita hari ini adalah Ustaz Hidayatullah LCMA. Tapi nggak tahu ya, sebetulnya dari kemarin saya nggak pernah jauh kayaknya dari Ribat tempat ini. Kita tidak sedang berbicara persoalan jauh. Apalagi ketika kita membincangkan kasyaf itu, ma'indu tidak ada di dalam ranah kasyaf itu jarak, jauh ataupun dekat. Iya. Tentu pada kesempatan ini kita membincangkan al-kashfu atau kasyaf, tapi ini bukan salah satu program Ribat yang disebut dengan kasyaf itu. Iya. Ada juga kasyaf kan, ya. Ribat punya program namanya kasyaf. Kasyaf itu artinya apa? Kajian akidah filsafat. Nah, sekarang yang sedang kita mau bahas ini adalah al-kashfu, artinya terbuka. Kalau tadi Ustadz Dayat mencoba memulai prolognya dengan kajian akidah, di dalam kajian tafsir itu definisi tafsir secara lughawi itu disebutkan apa? Apa tafsir secara lughawi? Yes. Al-kashfu wal idah.
Jadi terbuka. Al-kashfu wal idah. Kashful itu. Maka pemaknaan sederhana itu adalah sesuatu yang tertutup lalu dia Dibuka. terbuka itu kasyaf. Oh, ibarat kayak mau menutup penutup Iya. kain gitu ya. Nah, maka tadi ketika kita sudah mulai mencoba, ternyata bahasa kasyaf itu adalah bahasa yang sering digunakan dalam area sufi, tasawuf, yang artinya adalah kashful hijab. Kashful hijab. Artinya apa? Terbukanya hijab atau tersingkapnya hijab. Nah, kalau kita kembali misalnya merujuk kepada Ibnu Arabi di dalam kitab Al-Hujub, beliau mengutip di situ, menuliskan di situ hadis ilhami terkait dengan bahwa kita atau makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala itu dihijab oleh Allah 70.000 hijab nur dan 70.000 hijab zulumat. 70.000 ya. 70.000. Banyak betul ya. Nah, untuk membuka jika hijab itu disingkap oleh Allah, nah inilah yang kita sebut dengan al-kashfu, terbuka. Jadi kasyaf yang kita maksud di sini adalah bukan ingin melihat seseorang Batinnya begini gitu ya. melihat batin orang, melihat kolbu orang gitu ya. Melihat orang ini begini-begini, enggak. Yang melihat hati. Bukan untuk itu. Jadi jangan salah paham pemaknaan terhadap kasyaf. Dan kita juga harus pahami kajian kita ini adalah samarah, buah, atau dalam bahasa lain disebut dengan natijah. Ini bukanlah maqasid. Ini bukanlah tujuan, ini bukanlah ending. Tujuan seorang salik itu lurus. Allah maqsuduna wa ridahu matlubuna. Allah tujuan kami, ridhonya yang kami cari. Bukan kasyaf yang jadi Bukan tujuan. kasyaf. Maka kasyaf itu buah dari itu. Kalau Buah kemarin itu sifatnya anugerah berarti Pak. ya natijah, bukan tujuan. Seperti kemarin kita sudah bahas salah satu buah dari samurah tasawuf itu apa? Al-mahabbah. Mahabbah itu ternyata buah dari tasawuf itu sendiri. Iya. Sehingga dikatakan kemarin kita sudah sebutkan juga, mahabbah itu adalah ending dari semua maqamat. Ending dari sebuah maqamat itu adalah mahabbah. Nah, dengan adanya mahabbah, maka berikutnya masuk pada fase kedua adalah al-kashfu. Nah, siapa yang dibukakan hijab, yang ditampakkan kepadanya segala hal, itu yang punya mahabbah. Oh, berarti orang yang mendapatkan anugerah kasyaf ini adalah orang yang dalam hatinya ada mahabbah. Sudah pasti. Kenapa kita katakan begitu? Ini kan Ustaz kan barusan menikah ya. Iya, alhamdulillah ya. Nah, Terima kasih kemarin. Jadi poinnya apa di situ? Kan ini mohon maaf ya, kita sedikit analog ke situ. Ini baju Ustadz Dayat ini, itu kan hijab. Nah, baju itu dan badan Ustadz Dayat itu hanya boleh dilihat oleh yang mencintai atau kekasihnya Ustadz Dayat. Itu yang kita maksud. Jadi tersingkapnya hijab itu. Jadi ketersingkapan hijab itu hanya diberikan kepada kekasih. Selain kekasih tak boleh bisa buka baju kan gitu ya. Nggak boleh. Nah, makanya apa yang dimaksud dengan kasyaf di situ? Kasyaf di situ adalah nurun yahsulu lis-salikin fi syiarihim ila Allah azza wa jalla. Nur. Kasyaf itu nur. Hasil yang diperoleh oleh seorang salik ketika dia berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Yakshifu lahum hijab. Dibukakan untuk para salik itu hijab-hijab. Yang tadi kita sebut 70.000 hijab zulumat, 70.000 hijab nur. Itu kan bahasanya Ibnu Arabi. Dalam bahasanya Syekh Abdul Qadir Jilani Qutbur Rabbani di dalam Sirul Asrar yang sudah kita khatamkan beberapa kali itu,
ketika insan berada pada posisi ahsanu taqwim, lalu Allah turunkan ke muka bumi menjadi asfala safilin, maka di situ hijab dengan Allah begitu jauh. Maka pekerjaan kita berikutnya apa? Bagaimana membuka kembali hijab-hijab dengan Allah itu. Makanya dinatangkan Nabi dan Rasul. Gunanya untuk apa? Untuk mengajak kembali jalan kepada Allah. Bahasa lainnya apa? Yang tertutup itu bisa tersingkap kembali. Nah, itulah yang dilakukan itu. Maka harus dipahami, kasyaf ini tidak sembarangan. Maka dalam bahasa lain, kasyaf itu disebut dengan istilah warasah Muhammadiyah Sadiqah. Warathah Muhammadiyah Shadiqah, apa maknanya itu, ya? Warisan. Jadi kasyaf yang kita sedang bicarakan ini ilmu warisan dari Sayyidina Muhammad SAW. Jadi ini bukan kasyaf yang diajan-ajan, pakai bahasa Minang. Yang dipaksa-paksakan, kita tidak kasyaf lalu bilang-bilang kasyaf. Itu namanya pseudo kasyaf. Berarti al-ulama warathatul anbiya, yang dimaksud di situ adalah ulama yang memang mendapat anugerah kasyaf juga dong berarti. Warathatul anbiya itu kan ilmu anbiya itu banyak. Salah satunya Allah bukakan hijab. Jadi harus pahami pemaknaan kasyaf bagi orang akademik, pemaknaan kasyafnya model Ustadz Dayat ini, pemaknaan kasyafnya ketika baca kitab dada tersendat itu al-kashfu, terbuka hijab akliyahnya. Lalu ada hijab qalbiyah. Dan hijab qalbiyah itulah yang kalau kita bicarakan dalam konteks turunan dari hijab zulumat dan hijab nur itu, nah itulah di situ ujub, riya, kibir, dengki, hikid, dan semuanya itu hijab. Nah, hijab qalbiyah itu. Nah, hijab itu yang ketika dibukakan, itu yang disebut dengan al-kashfu. Ada menarik tadi, ya. Kata Buya tadi kasyaf itu adalah nur itu sendiri. Artinya memang kalau nur kan cahaya istilahnya, biasa sederhananya gitu. Iya, sederhananya cahaya gitu. Yang kemudian membawa kita ke lorong kegelapan untuk menerangi lorong-lorong itu gitu. Supaya batasan setiap lorong-lorong itu terbuka. Dan kita pun artinya tahu jalan akhirnya kan gitu, ya. Oke. Jadi begini. Tadi pemaknaan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Isa terkait dengan nur, al-kashfu nurun. Gitu ya. Kasyaf itu adalah nur. Artinya apa? Dia pembuka jalan, penerang. Kan terbuka kan? Kan tadi kita menggunakan bahasa sederhana, secara lugawi maknanya apa? Al-kashfu. Terbuka. Tampak. Yang tertutup dibuka dan dia tampak. Ketika dia tampak bisa dilihat. Bisa. Maka itulah pemaknaan yang tadi kita sebut dengan istilah nur. Walaupun nur sendiri itu adalah hijab. Nur sendiri adalah hijab. Kalau nur sendiri adalah hijab, lalu apalagi nur akan menerangi untuk menerobos hijab itu? Nah, oke. Satu hal, kita batasi dulu. Kita bahas tentang hijab ya. Tapi untuk sampai ke hadrat Allah itu mesti dengan sang nur yang disebut dengan hijabul a'zam wa huwa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Muhammad nurullah. Itu dia untuk itu antara nurun fauqan nur itu maksudnya itu, ya. Ya. Nur itulah yang akan mengusulkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kan sudah bahas jauh hari terkait dengan turuq al-usul ilallah. Ini yang sudah kita bicarakan sudah selesai usul. Nah, sekarang ini buah-buah usul itu apa gitu? Buah usul itu mahabbah, buah usul itu al-kashfu. Terbukanya hijab. Terbuka hijab nafsiyah, terbuka hijab qalbiyah, terbuka hijab fuad, terbuka hijab lub, terbuka hijab lubul lub, terbuka hijab sir, terbuka hijab sirusir, dan seterusnya. Ya, nah, ini yang disebut dengan kasyaf. Nah, inilah kita sebut dengan warasah. Warisan. Kenapa dia disebut dengan warasah warisan? Karena yang mengajarkan cara membuka hijab qalbiyah itu siapa? Mursyid. Iya benar. Tapi al-haqiqahnya adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sayyidina Muhammad itu disebut dengan muallim al-akbar atau syekh al-akbar.
guru besar atau maha guru atau yang sebenarnya guru. Nah, itulah kenapa tadi disebut dengan istilah ini adalah hasil yang diperoleh atau natijah yang diperoleh oleh seorang salik ketika dia melakukan mujahadah. Ini dapatnya kasyaf itu ya. Mujahadah, tadi kan Ustaz nanya itu ya. Mujahadah, khalwah, dan zikir. Mujahadah, khalwah, dan zikir. Nah, dia mesti ada mujahadahnya. Misal, dia disuruh bermujahadah. Apa yang dimujahadahkan? Apa yang diusahakan? Orang berzikir, orang berkhalwat. Maka ilmu tentang kasyaf ini biasanya banyak berkembang bagi orang-orang yang melakukan khalwat, orang-orang yang tirakat-tirakat, gitu ya. Orang-orang yang melakukan riyadhah-riyadhah. Nah, tapi yang kita maksud di sini, kita tidak sedang membincangkan dia bisa melihat jin, dia bisa melihat hantu, kan? Dia bisa melihat macam-macam, enggak. No. Yang kita maksud bukanlah kasyaf seperti itu. Tapi yang kita maksud adalah kasyaf yang hijabnya dengan Allah disingkap. Terbukanya hijab. Allah yang ngasih tahu. Dan satu hal juga, kenapa tadi dikatakan ini adalah warasah. Jadi hijab itu, seperti yang kita katakan tadi itu, atau kasyaf itu, tidak dipaksa-paksakan untuk kasyaf. Tapi Allah datangkan. Karena dia buah. Dia adalah natijah. Gitu ya? Iya. Kalau bahasa sederhana bisa kita artikan itu oleh-oleh dari Allah. Iya, itulah boleh bermakna dengan itu. Jadi, tidak bisa, saya kasyaf, tidak bisa begitu. Karena kita bicara ini, ananiyah sudah selesai, Pak. Berarti ketika kita bicara saya kasyaf, jangan-jangan jangan-jangan itu kasyaf syaitan ya ini. Nah, kalau saya yang kasyaf, syaitan itu. Ini. Nah, ini kan selesai urusan kita bahas soal ananiyah. Ya. Ini kan sudah ini sebuah orang yang usul. Allah yang membukakan. Bukan dia yang kasyaf, tapi kasyafkan. Dibukakan, dikasyafkan. Ini adalah warisan para nabi. Nabi kasyaf nggak? Sayyidina Muhammad. Dikasyafkan. Iya, dia sahibul kasyf. Apa buktinya? Ada dalilnya nggak? Gimana dalilnya itu, ya? Tanya Bu Yuna. Mana dalilnya? Ini ada dalilnya Ustaz Dayat. Dalil sederhana itu apa? Ketika orang Nabi sholat jadi imam, dia meluruskan barisan. Aqimus shalah fa aqbilu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi Nabi nyuruh aqimu sufufakum wa tarassu fa inni arakum min wara'i dhahri. Itu kasyaf enggak itu? Iya. Luruskan syafmu. Jadi luruskan syaf itu kata Nabi apa? Aku akan bisa melihat kamu dari belakangku. Kalau kalian nggak lurus syafnya, saya tahu itu bahasanya. Iya. Itu apa itu? Min wara'i zahri, dari belakang. Itu kan kasyaf. Itu kalau pemahaman gitu, kasyaf. Apalagi Nabi itu jalan depan belakang sama aja. Iya. Nah, itu yang kita sebut ini bagian dari warasah itu. Ilmu ada yang diberikan kepada Nabi disebut dengan apa? Karamat. Mu'jizat. Yang diberikan kepada kekasihnya disebut dengan karamat. Nah, nanti setelah ini kita akan bicara bab karamat. Tapi sekarang kita belum bicara dulu bab karamat itu. Tapi kita bicara bab kasyaf itu. Padahal tadi itu semua saya tanyakan sebetulnya itu ya. Ada tema. Ada temanya setelah ini Ustaz Dayat. Tergantung Ustaz Dayat pulang atau tidak aja ini. Oke. Lalu ternyata kasyaf itu dalam teks Quran itu juga ditampakkan oleh Allah dan itu adalah natijah juga diberikan Allah kepada para nabi dan rasulnya yang lain. Misal Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Apa kata Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Allah perlihatkan kepada Nabi Allah Ibrahim malakutus samawati wal ard. Jadi ini ayat di dalam surah Al-An'am itu yang bercerita, kan orang sering menceritakan bahwa
Nabi Ibrahim mengatakan melihat bintang itu adalah Tuhanku. Iya. Lalu lihat Itu bulan populer itu, itu adalah ya. Tuhanku. Lalu lihat matahari itu adalah Tuhanku. Seolah-olah Nabi Ibrahim ini Seolah begini. Enggak, yang diperlihatkan Allah di situ apa? Dibukakan alam malakutiyah kepada Nabi Allah Ibrahim. Nah, itu dia ini. malakutus samawati alam Dibukakan. malakut itu ya. Dibukakan dan ditampakkan oleh Allah. Yang ditampakkan itu malakutiyahnya, bukan soal kawakibnya, bukan persoalan al-qamarnya, bukan persoalan asyamsinya, tapi Allah buka alam malakut itu kepada Nabi Allah Ibrahim. Jangan-jangan ini hanyalah simbol, istilah bintang ini dan bulan itu hanya simbol. Itu kan bagaimana cara merasionalisasikannya kepada umat. Sebetulnya tidak itu. Walaupun Allah telah bukakan alam malakutiyahnya kepadaku, yang tadi ada peredaran planet-planet itu, tapi tujuan itu bukanlah itu yang Tuhan. Tapi yang Tuhan itu adalah Rabbul Alamin. Nah itu. Jadi di sini pemaknaan yang kita ambil Ustaz Dayat, jangan masuk dulu ke anak kalimat, karena Ustaz Dayat mau nanya anak kalimat itu. Poin kita adalah poin kita adalah kasyaf yang terbuka itu. Ini loh dibukakan Allah, ditampakkan Allah kepada Nabi Allah Ibrahim. Tuh, ditampakkan kepada Nabi Allah Ibrahim alam-alam itu. Nah, ini kan pengalaman para nabi ini. Iya. Oke. Yang kedua, ditampakkan lagi kepada Nabi Allah Ibrahim. Bukan, maaf. Nabi Allah Al-Khadir alaihi salatu wassalam. Masih ingat kisah Nabi Allah Khadir dengan Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam? Itu yang dilakukan oleh Nabi Khadir apa? Yang dia disebut dengan perlakuannya yang dilakukan itu atau yang dikerjakannya disebut dengan fi'alullah. Ya. Kenapa dia bisa lakukan itu? Itu karena di situ dibukakan juga oleh Allah. Allah kasyafkan. Coba perhatikan. Yang pertama dalam perjalanan antara Nabi Musa dan Nabi Ibrahim itu yang dilalui apa? Kapal. Dibocorin. Iya. Kedua, bunuh anak. Ketiga, rumah gubuk diberdirikan atau dibangun kembali. Ini dalam logika Nabi Musa ini nggak masuk ini. Nggak masuk, nalar logika. Luar logika. Tapi yang Nabi Allah Khadir alaihissalatu wassalam ini ditampakkan oleh Allah. Dibukakan. Makanya kalau Ustaz Dayat baca ayat itu, ini kan takbirnya kan di akhir dikatakan. Apa katanya? Amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasbah. Kata kuncinya di mana? Kata kuncinya di bab yang kita kaji ini, kata kuncinya adalah wa kana wara'ahum malikun. Wa kana wara'ahum malikun. Itu apa itu? Itu kasyaf. Nah, itu yang ingin saya tanyakan tadi ya. Jadi dari kalimat tadi itu kan ada ro'a gitu ya. Jadi saya ingat lagi dalilnya Pak kata Buya dulu. Maka dabal fuadu mara'a. Pada tahapan fuad saja itu sudah harus memakai kalimat ro'a. Apalagi lapisan-lapisan berikutnya ya kan. Nah, berarti melihat dengan ro'a ini betul-betul melihat dengan pandangan rohaninya kan begitu. Nah, ini babnya ketika kita bicara bab ketersingkapan, bab kasyaf, kita tidak lagi bicara bab hissi. Tapi yang kita bicarakan itu adalah basirahnya aktif. Iya. Itu dia Ustaz. Jadi buahnya basirahnya aktif. Cuma ada yang menarik satu ya, cerita Nabi Khidir dan Nabi Musa tadi. Dalam cerita yang populer kan bahwa Nabi Musa itu tidak tahu apa-apa. Yang tahu hanya Nabi Khidir. Saya kadang agak iseng memikirkan itu ya. Jangan-jangan Nabi Musa sudah tahu, kan beliau juga seorang nabi tentu memiliki kasyaf. Tetapi beliau mencoba menerapkan syariat untuk bagaimana memberikan pelajaran kepada orang yang sesuai dengan maqamatnya kan begitu. Oke. Itu bagaimana ya? Gini, yang sedang dipertontonkan, yang diperankan oleh dua nabi ini, yang pertama Nabi Allah Musa itu disuruh berguru kepada Sayyidina Khadir itu dalam rangka apa? Pelajarannya adalah begini loh cara mendudukkan Anania. Satu. Maka syarat pertamanya apa? Ustadz Dayat, ini kalau kita berdua ini, kalau Ustadz Dayat mau belajar sama saya, syaratnya satu, nggak boleh nanya.
pertanyaan itu adalah hijab yang paling gede untuk orang-orang akademis. Kalau kita bicara dalam konteks akademis. Semakin banyak. Maka orang akademis tidak boleh nanya-nanya. Nah gitu kan. Nah sekarang Nabi Musa tidak boleh nanya. Deal. Nah prosesinya di situ. Pelajarannya adalah pelajaran tentang menundukkan Ananiah Nabi Musa. Iya. Oke. Lalu kedua, Nabi Musa Nabi toh? Nabi Khidir Nabi. Kedua-dua ini dikasih kasyaf. Iya. Tapi satu hal yang harus dipahami. Karena kasyaf bukanlah urusan nafsiyah. Ini adalah urusan Allah yang membukakan. Ketika Allah bukakan kepada Nabi Allah Khidir, belum dibukakan kepada Nabi Allah Musa. Jadi lagi-lagi sifatnya ini anugerah gitu. Iya. Nggak bisa. Maka nggak bisa. Oh mentang-mentang Nabi bisa juga dilihat, nggak bisa juga begitu. Dia nggak bisa 24 jam juga kan gitu ya. Nah itu tergantung anugerah Allah. Karena di sini ada pendidikan, Ustaz ya. Pendidikan Ananiah yang diberikan kepada Nabi Allah Musa. Nah yang kita bahas di sini, ini adalah menunjukkan bahwa para nabi itu juga kasyaf. Itu loh yang ingin kita katakan. Nabi itu juga kasyaf. Nah maka di cerita Nabi Allah Khidir dan Nabi Allah Musa itu, ini gambaran yang sangat luar biasa sekali. Nah kenapa dimunculkan takwilan-takwilan oleh Nabi Khidir di belakang? Karena dia lihat. Dia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah makanya dalam kajian kita hari ini, kasyaf ini ketersingkapan hijab. Inilah yang kita sebut. Maka ketersingkapan hijab itu adalah esensi dari kasyaf. Ketersingkapan hijab itu adalah esensi dari kasyaf. Iya. Jadi bukan Ustaz Dayat neropong-neropong orang, enggak. Itu norak begituan. Maka masalahnya kan itu ya, itu masalahnya di orang standar, orang menilai orang itu wali. Ini kampung saya banyak tuh ya. Dia melihat kalau dia sudah bisa baca hati orang nih, wah dia udah wali nih. Sehingga ya dukun pun bisa begitu kan gitu ya. Setan banyak bisa begitu gitu ya. Makanya kita nggak begitu Ustaz Dayat. Maka lagi-lagi kita kembali dalam konteks ini. Dulu para wali itu kan tadi kita turunkan ya. Nabi, sahabat juga kasyaf loh. Iya. Ingat Sayyidina Umar sedang khutbah lalu menyuruh orang naik gunung gitu ya. Iya kan, naik gunung itu apa tuh? Kasyaf. Para wali, banyak para wali yang kasyaf. Siapa para wali yang sebut saja? Ada Junaid. Lalu ada siapa lagi? Ibrahim bin Adham. Siapa lagi? Banyak yang kasyaf. Nah, berarti kasyaf tuh berapa tingkatan sebetulnya, Bu? Nah, kita nggak bisa membicarakan dalam konteks tingkatan. Maksudnya secara mustalahat tasawuf gitu. Kalau kita katakan tadi itu, ketersingkapan, ambil hadis yang tadi kita kutip, hadis ilhami yang kita kutip dari Ibnu Arabi tadi itu, berarti ada 70.000 yang mesti disingkap. Itu dengan catatan, ketika Ustaz Dayat nongol ke dunia itu nggak bikin dosa. Iya. Oh iya. Sampai saiki. Kok sampai saiki? Udah keren biasa Jawa sekarang yuk. Sampai saat ini Ustaz Dayat belum bikin dosa. Itu 70.000 loh. Hijab zulumat dan hijab. Dosa saya tebal nih ya. Nah, lalu itulah yang akan mulai dikikis dibukakan oleh Allah. Bagaimana caranya? Maka lazimilah zikrullah, lazimi bermujahadah, lazimi berkhalwat. Nanti kan Ustaz Dayat ikut khalwat enggak? Insyaallah ya. Nah, makanya itu adalah riyadhahnya. Tapi tujuan kita bukan cari kasyaf. Tujuan kita tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu Ustaz Dayat. Baru terjawab ya. Sekian banyak tadi. Saya mendapat banyak pencerahan juga. Dan pertanyaan otomatis pertanyaan terjawab. Itu bahasa kenapa kusyifa di situ. Tidak kasyafa. Iya. Karena disingkapkan. Karena bukan diri. Ya. Maka itu sebenarnya kan heran. Kenapa kok, mohon maaf ya. Banyak orang belajar akidah tapi tak belajar tasawuf. Kenapa aku nggak mampu mengungkap rahasia di balik sifat-sifat wajib bagi Allah itu gitu. Karena begini Ustaz Dayat. Rahasia itu hanya diberikan kepada orang yang bisa menjaga rahasia. Jadi rahasia itu tidak diberikan kepada orang yang ember. Tapi hanya kepada orang yang bisa menjaga rahasia. Sebagaimana juga sang kekasih
yang mampu menjaga rahasia kekasihnya. Nah begitu Ustaz Dayat. Jadi itu ya, maka syarat kasyaf itu dibukakan itu mesti labelnya kekasih. Gitu ya. Semoga bermanfaat untuk kita. Inilah endingnya, ini buahnya dibukakan. Maka harapan kita, kalau kasyaf yang kita maksud begini dibukakan oleh Allah, hijab kepada Allah, maka jalan kita di situ. Setiap hari kita belajar, setiap hari kita beriadah, dibimbing oleh para guru. Gunanya untuk apa? Untuk dibukakan hijab menuju Allah. Dan terakhirnya sampai kepada hijab al-a'zam. Wa huwa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin. Allah. Begitu Ustaz Dayat. Aduh, lepas dahaga, lepas kerinduan. Jadi terima kasih banyak Bu ya. Memang apa katanya Bang Do, memang kita perlu ngecas diri secara zahir dan batin, tidak hanya batin Bang Do ya. Ini kalau Bang Do ya. Terima kasih banyak Pak Kia, dengar tuh Pak Kia, hanya kekasih dengan kekasih. Tapi kalau belum nikah ya gimana lah kan. Terima kasih banyak para pemirsa, sahabat Ribat dimanapun berada. Alhamdulillah sangat nikmat, luar biasa, tak terasa waktu begitu singkat. Dan sebetulnya masih banyak yang ingin saya tanyakan, tapi kata Buya tadi makin sering nanya, itu kan takut juga saya kena jadinya kan. Tapi nggak apa-apa, kalau dalam persoalan ini nggak apa-apa tanya-tanya Buya ya. Mudah-mudahan nggak jadi hijab, Mandu. Terima kasih banyak, mudah-mudahan manfaat. Insya Allah kita ketemu lagi sampai waktu yang tidak ditentukan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun istanamu di surga bersama program Wakaf Surau Ribat Buaran. Ribat Nuraniyah Hasyimiyah merupakan pusat kajian ilmu keislaman khususnya dalam bidang akidah, fikih, dan tasawuf yang juga menjadi tempat halaqah zikir. Didirikan dan diasuh oleh Abuya Dr. Haji Ar-Razi Hashim M.Ahum dan menjadi sebuah yayasan secara resmi pada 18 November 2021. Cikal bakal kehadiran yayasan ini sudah ada sejak 2011 dan dengan spirit yang dibangun sejak saat itu, hingga sekarang Ribat Nuraniyah Hasyimiyah terus aktif mengadakan kajian dan zikir secara rutin. Pada awalnya, seluruh kegiatan Ribat terpusat di Komplek Ruko Ciputat Indah Permai dengan kapasitas sekitar 70 orang. Seiring berjalannya waktu, antusiasme jemaah terus bertambah sehingga kapasitas ruangan kurang memadai untuk menampung sejumlah hadirin. Inilah yang menjadi salah satu tujuan pembangunan Surau Ribat yang saat ini sudah masuk tahap konstruksi sejak 1 Agustus 2024. Selain untuk memfasilitasi ruangan kajian yang lebih kondusif, surau ini juga dibangun untuk berbagai kegiatan ke depannya. Salah satu di antaranya juga untuk kegiatan zikir dan suluk bagi para salik. Untuk itu, kami mengajak para sahabat untuk turut serta dalam menebar manfaat dan syiar dakwah melalui program wakaf pembangunan Surau Ribat Buaran. Wakaf bisa disalurkan melalui nomor rekening yang muncul pada layar atau juga bisa melalui website resmi kami di wakaf.nuraniyahofficial.com. Melalui website tersebut, sahabat bisa mendapatkan informasi terkini seputar perkembangan pembangunan surau. Untuk memulai wakaf, cukup klik donasi sekarang, lalu pilih nominal yang tersedia atau silakan masukkan sendiri nominal yang ingin diwakafkan. Klik tombol lanjut ke pembayaran dan sahabat bisa masukkan nama serta nomor WhatsApp yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan pesan wakaf secara otomatis. Sahabat juga bisa memberikan doa terbaik sebagai bentuk dukungan untuk pembangunan surau. Terakhir, klik transfer sekarang untuk memproses data wakaf sahabat. Untuk segala bentuk dukungan dari para sahabat semua, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jazaa wa barakallahu fiikum.